Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir di Parents World malam hari ini. Perkenalkan, saya Nurul yang akan memandu acara Parents World malam ini sekitar 45 menit sampai 1 jam yang ke depan gitu ya. Pada malam hari ini kita akan ngomongin gimana sih tips dan triknya mengerjakan activity log supaya lebih ringkas dan sederhana. Karena kita tahu banget nih ya, karena perubahan dari portofolio menjadi activity log ini untuk sebagian orang tua merasa kesulitan gitu, apalagi yang anak-anaknya masih kecil, berbeda dengan yang anaknya sudah remaja karena mereka sudah lebih mandiri mengerjakannya. Karena prinsipnya tuh activity log tuh semacam journaling kayak gitu. Nah, pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Febri yang nanti akan menjelaskan tips dan trik bagaimana sih supaya kita kalau ngerjain activity log itu nggak terlalu spaneng gitu ya, nggak pusing gitu deh. Pokoknya lebih ringkas, lebih sederhana. Harapannya nih 1 tahun ke depan kita bisa ngelihat deh tuh rekaman step by step anak-anak kita pencapaiannya seperti apa, apakah target-targetnya bisa tercapai atau enggak gitu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan untuk Kak Febri menyampaikan nih gimana nih tips dan triknya supaya orang tua lebih gampang gitu ya, lebih bersuka cita nih ngerjain activity log-nya. Mau nggak Kak Febri? Kak Febri suaranya nggak keluar. Ya keluar. Gantian kita. Coba dicek dulu. Belum. Oke. Belum. Belum keluar Kak Febri suaranya. Nah, sambil nunggu Kak Febri yang sedang berjuang supaya suaranya bisa kedengeran nih sama kita semuanya, sebenarnya aktivitas udah. Belum keluar Kak Febri. Coba dicek dulu. Belum, nggak kedengeran. Anu dulu, live dulu terus masuk lagi. Bisa nggak? Oh iya, bisa kayak gitu ya. Oke. Sementara Kak Febri berjuang supaya suaranya bisa terdengar oleh kita semua gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin activity log yang sudah dimatrikulasi sama waktu itu Kak Hasan kasih selama 3 hari itu, sebenarnya ini jauh lebih memudahkan untuk para orang tua gitu ya, karena bisa dikerjakan lewat handphone kayak gitu kan, jadi nggak harus melulu lewat komputer. Halo? Gitu ya. Gimana? Halo, Febri? bagaimana? Sip, suaranya udah kedengeran. Oke. Oke. Ya, mohon maaf Febri. sebelumnya. Sebentar, saya izin untuk menyambungkan sesuatu dulu. Ternyata saya harus live dulu ya. Oke, bagaimana sekarang? Terdengar? Sip, mantap Kak. Terdengar Baik, jelas. saya izin untuk share screen ya. Baik, saya mulai kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segalanya kepada teman-teman dari komunitas sekolah maupun rekan-rekan orang tua lainnya. Alhamdulillah akhirnya malam hari ini sesi sharing sedikit ini bisa terjadi. Topiknya tips dan trik sederhana
agar activity log kita nantinya berakhir bahagia di Outlook bersama saya. Langsung saja, mudah-mudahan nanti tidak akan lama-lama, karena ini banyak prakteknya kelasnya ya. Oke, jadi agenda kita pada malam hari ini, setelah saya memperkenalkan diri saya, mari kita cek apa tujuan utama kita malam hari ini berkumpul, lalu saya akan mulai tips dan triknya, dan kalau waktunya cukup, karena ada teori dan praktek, nanti ada tambahan tips bonus, dan kalau itu tidak lebih dari 1 jam, mari kita mulai sesi diskusi. Seperti itu. Perkenalan singkat saja, saya ayah dari 2 orang anak, Mas Fadlan dan Mbak Fatia. Nah, istri saya tentu sebagai eksekutor utama. Oke, kami tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Anak saya masih 6,5 tahun dan 3,5 tahun. Latar belakang saya S1-nya Teknik Tenaga Listrik dari ITB, lalu S2 saya dengan jurusan yang sama, saya ambil di Abu Dhabi. Dan saat ini saya sibuk sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan background saya hari-harinya adalah tentang sangat berurusan dengan Microsoft Outlook ini. Nah, kenapa dengan latar belakang pendidikan seperti itu? Secara saya curhat tahu sedikit aja ya, kenapa saya akhirnya dan istri memutuskan untuk homeschooling. Ya, salah satunya karena guyonan meme seperti ini. Jadi kalau dilihat dari tingkatan hidup kita nih, dari SD, SMA, kuliah sampai bekerja nih. Kalau di review dari skill matematikanya, mulai dari SD sampai universitas tuh ketemunya dengan makhluk-makhluk misterius yang aneh-aneh. Tapi aktualnya nanti saat bekerja semuanya selesai dengan Excel. Jadi merasa agak-agak berputar-putar dan terkadang tidak semuanya akan dipakai. Jadi sehingga itu salah satu motivasi kami untuk melakukan homeschooling, dan kebetulan kami punya senior di Banyuwangi yang memperkenalkan dengan PBX, dan di sinilah kami memulai semester pertama kami. Dan oke, itu tadi adalah perkenalan singkat saya. Tujuan utama kita kumpul di sini yang paling jelas adalah mencoba mengoptimalisasi semua fitur yang ada di Outlook untuk mempermudah activity log kita. Yang seperti tadi Mbak Nurul umpan lambungkan bahwa nampaknya ini baru dimulai program ini. Saya juga kaget. Yang awalnya saya dengar hanya portofolio, namun ternyata PBX melangkah satu langkah lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, yang menurut saya sendiri sih ini keren karena artinya mengupgrade level. Kenapa? Dengan latar belakang saya sebagai seorang karyawan di industri, Outlook ini jadi sesuatu yang sangat krusial karena dia jadi salah satu karena dia jadi salah satu instrumen formal yang digunakan untuk mengambil semua keputusan. Artinya apa? Di saat ini kita memulai activity log kita berkenalan dengan Outlook, itu akan jadi basis yang baik buat kita sendiri, para orang tua. Setidaknya kita tahu kenapa sih Outlook jadi terkenal, karena dengan fiturnya itu. Dan apalagi nanti kalau untuk ananda-ananda yang usianya 10 tahun ke atas, yang mungkin oleh para orang tua diminta untuk membuat log activity-nya sendiri, itu akan jadi basis yang baik ke depannya. Terlepas nantinya dia mau memilih berkarir sebagai di dunia industri ataupun tidak, setidaknya ini adalah awal yang baik. Oke, tips yang pertama, saya langsung aja ya Mbak Nurul. Ini tips sederhana yang pertama, ini jadi fondasi teman-teman. Mungkin tips ini akan kelihatan sepele untuk yang terbiasa, namun nantinya akan terlihat sedikit ada impact-nya bagi yang baru bermulai dengan bermain dengan Outlook. Oke, jadi kita awali tipsnya itu dengan memutuskan format subjek email yang akan kita gunakan. Saya pribadi dengan melihat pengalaman hari-hari maupun saat dulu menjadi mahasiswa, kalau kita bisa memilih subjek ini yang untuk sesuatu yang akan berulang-ulang bisa baku dan unik, maka ini akan membuat banyak manfaat baik kita sendiri maupun dari pihak lain yang membutuhkan data kita. Baik, yang jelas untuk case-nya di PBX mungkin yang bisa saya pilih yaitu subjeknya
bikin yang bisa membedakan antara aktivitas yang disediakan oleh PBX lewat student club-nya dengan yang teman-teman orang tua punya sendiri selain itu. Jadi contoh nih, subjeknya untuk yang dari PBX kegiatannya kita bisa mulai dengan SC kode, lalu mungkin untuk memisahkan SC dengan berbagai macam kegiatan klubnya, nama klubnya ditulis. Saya pasti contoh di sini menggambar. Dan sebenarnya dengan SC dan menggambar itu cukup. Cuman menurut pengalaman, jika kita menambahkan sesuatu yang unik sebagai filter, yaitu mungkin di case ini adalah nama anak kita. Kalau di case saya, nama anak saya tambahi dengan ini. Kenapa? Supaya saat nanti rekan-rekan dari PBX sedang mencoba menilai history dari aktivitas lagu kita, dengan sangat gampang saat dia meng-search, dia bisa membedakan nih, si subjek email ini dari siapa sih? Misalkan namanya Fadlan itu lebih dari satu. Di saat saya menampilkan ID anak saya, itu akan mempermudah, seperti itu. Dan untuk aktivitas yang di luar programnya PBX yang akan dilampirkan juga sebagai bahan, teman-teman tinggal nambahin kata depannya, mungkin pengalaman saya pakai kata non-SC. Ini adalah aktivitas yang kami lakukan, yaitu membiasakan Mas Fadlan melakukan pengukuran basic. Jadi seperti ini. Ini basic pertama ya. Dari sini mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau ada sesi diskusi, kita akan diskusi di sana. Oke. Setelah kita sepakat dengan format subjeknya, maka saat ini kita masuk ke dalam isi dari sebuah email itu sendiri, badan emailnya. Nah, saran sederhana dari saya, saat PBX sudah memberikan arahan setidaknya ada 4 poin yang harus ditampilkan, mulai dari aktivitas, tujuannya, pencapaian maupun kesulitannya. Nah, teman-teman bisa pakai keempat ini sebagai parameter yang akan teman-teman atur. Apakah ngaturnya sesuai dengan format teks standar aja biasa, atau teman-teman bisa pakai format tabel. Dan maksudnya gimana? Kalau format teks standar biasa, teman-teman ya hanya standar mengetik di Microsoft Word seperti itu. Dan jangan salah, Outlook ini beda dengan Gmail. Outlook punya atau mewarisi semua fitur yang Microsoft Word punya. Jadi dengan itu teman-teman bisa secara ringkas dan secara bagus menyusun activity log teman-teman dan Ananda. Dan salah satu fitur yang mungkin jarang diketahui adalah bagaimana teman-teman bisa memakai fungsi indent, baik indent ke kanan maupun indent ke kiri. Nanti abis ini kita praktek di sini ya. Lalu kalau teman-teman nggak suka dengan format yang bagus seperti ini, teman-teman bisa seperti yang kami lakukan, memilih format bentuk tabel. Sekali kita bikin fondasi seperti ini, nantinya kita tinggal copy paste untuk aktivitas kita selanjutnya, seperti itu. Saya stop share layar dulu. Saya mau ke Outlook-nya dulu ya, rekan-rekan. Kita praktek. Sebentar. Oke. Apakah layar teman-teman tanpa email saya, Outlook? Iya. Oke, baik. Tampak. Tampak ya? Oke, saya akan kasih tutorial. Saya akan coba kirim ke email Mas Fadlan sendiri. Subjeknya tadi seperti yang kita sudah diskusikan, misalkan tutorial 1. Nah, di saat tadi teman-teman saya bilang bisa menggunakan body email alirannya aliran teks biasa ataupun tabel, karena di sini teman-teman punya fitur warisan dari Microsoft Word, berbeda dengan Gmail. Itulah salah satu keunggulan dari Microsoft Word. Misalkan teman-teman sudah diberikan parameter, judul aktivitas, lalu kemudian tujuan, lalu kemudian pencapaian, lalu kesulitan. Oke. Nah, teman-teman kalau ingin misalkan nih contoh di saat teman-teman ingin menuliskan, kalau judul aktivitas rata-rata 1 baris selesai, cukup.
Tujuan mungkin bisa satu, bisa dua. Kalau teman-teman ingin menulisnya dengan rapi, tinggal diklik enter, maka akan muncul seperti ini. Untuk membuat dia rapi ke dalam dan otomatis mengganti kode bulletnya, tinggal diklik seperti ini. Maka teman-teman bisa punya ruang untuk mengganti dengan mudah. Misalkan, press. Oke. Jadi ini hanya sekedar tips sederhana dalam menulis sebuah activity log yang beraliran teks standar seperti itu. Jadi di saat kita sudah mengirimnya, nanti kita tinggal menulis activity log keduanya dengan cara mengkopas seperti itu. Tidak perlu lagi menulis satu per satu. Oke, saya rasa itu sederhana sekali. Yang kedua, kalau teman-teman ingin terlihat sedikit lebih teratur, teman-teman bisa menggunakan fungsi tabel yang ada di Microsoft Outlook ini juga. Persis sama dengan Word, saat teman-teman bisa bermain dengan tabel seperti ini, aktivitas, tujuan, lalu pencapaian, lalu kesulitan. Nah, teman-teman tetap bisa menggunakan tabel ini dengan rapi, dengan bermain bullet dan numbering di sini. Oke, dan tetap teman-teman di saat ingin mengulangi mengisi activity log di hari berikutnya ataupun pekan selanjutnya, teman-teman tinggal copy paste yang dari format sebelumnya, lalu ulangi lagi. Dan itu akan benar-benar memotong waktu atau kerempongan yang teman-teman hadapi. Oke, itu untuk masalah body emailnya. Saya kembali lagi ke slide. Kak, boleh langsung nanya nggak? Boleh sih, daripada lupa kali ya. Iya. Oke Itu deh. tadi semuanya tadi bisa kan tadi lewat laptop ya. Kalau lewat HP juga ada ya? Itunya ya, tools-toolsnya itu ya. Fitur ini lewat handphone ada juga, Mbak. Cuman Oh, kan iya. susah. Saran saya, bikin fondasi email di awalnya dari laptop, lalu kalau ingin mengulangi dari handphone, tinggal nanti diblok aja tabelnya dari handphone, lalu pastekan ke body email selanjutnya. Oh, jadi yang pertama kali aja dia bikinnya Iya, lewat laptop. itu Ntar bisa kalau tinggal dari handphone. kopas. Oh ya, oke. Terima Oke, kasih. sip, sama-sama. Saya boleh lanjut. Oke. Oke. Jadi dengan kebebasan yang ada, teman-teman bisa memilih seperti apa. Karena kan yang saya lihat PBX tidak mensyaratkan bahwa activity log itu harus yang sangat padat, sangat itu. Oh tidak. Apalagi kalau udah terbiasa dengan portofolio, teman-teman tetap bisa melampirkan portofolionya, hanya memberikan sedikit goresan-goresan keterangan di badan email seperti ini. Silakan pilih mau madhabnya madhab format teks biasa maupun madhabnya format tabel seperti itu. Dan menurut saya ini salah satu bukti legal yang pas buat kita di saat kita ingin mengajukan rapor ataupun ya ingin proses aktivitas anak kita diakui secara nasional. Legal banget. Di dunia kerjanya dipakai, gitu. Apalagi di pendidikan pasti bisa dipakai lah. Oke. Nah, saya melihat tidak sedikit yang melampirkan foto kegiatan student club itu di badan email. Itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi ada kekurangannya di saat kita, apalagi kalau foto itu dilampirkan di atas tulisan kegiatan atau activity log kita, terkadang itu mengalihkan fokus dari isi email tersebut. Makanya dengan Outlook ini akan lebih baik kalau kita bisa menggunakan fungsi atau fitur attachment untuk baik mengirimkan foto kegiatan kita saat sedang Zoom dengan student club-nya maupun hasil dari misalkan student club menggambar, hasil gambarnya kita foto. Ataupun aktivitas anak-anak kita lain yang ada di lapangan, kita foto, atau apapun portofolio yang ada, kita foto, lalu kita attach dengan di Outlook. Loh, itu kan hal yang biasa. Iya, kalau di Gmail, itu sesuatu yang biasa. Cuma di Gmail, dia tidak bisa melakukan apa yang Outlook bisa lakukan. Sebentar, saya coba share screen. Apakah yang muncul di layar teman-teman adalah Outlook saya?
Atau masih slide? Ya, sudah. Betul. Oke, baik. Ya, maksud saya seperti ini. Jika saya mencari bukan Kids Club. Oke, contoh di sini di email Kids Club ini, foto-foto yang banyak ini kalau di Outlook berbeda dengan Gmail. Kalau di Gmail diklik dia nggak langsung muncul. Kalau di Outlook begitu kita klik seperti ini dia akan muncul fiturnya. Oke, jadi ini akan mempermudah rekan-rekan tanpa harus memformat ukuran foto ataupun ukuran dokumen saat ingin melampirkan ke email tersebut. Dan ini powerful menurut saya. Jadi di saat kita mengirimkan keterangan teks, thumbnail atau overview dari fotonya muncul, dan di saat kita klik fotonya, maka foto-foto itu akan secara otomatis jadi tampilan utama di emailnya Outlook. Jadi itu salah satu pilihan sebenarnya. Teman-teman bisa tetap melampirkan foto-foto itu di badan email, namun akan lebih efektif jika foto-foto itu kita tautkan atau kita lampirkan sebagai attachment lampirannya seperti itu. Oke, ini sama aja. Baik, dari beberapa tips sederhana itu kemarin di sesi pekan lalu saat kita mendengarkan penjabaran dari Pak Haris, saya sempat mendemokan sedikit tentang bagaimana membuat sebuah email dengan topik yang sama bisa berulang-ulang kita timpa. Waktu itu lewat folder send. Nah, saat itu saya lupa bahwa Outlook itu pada dasarnya menyediakan kita sebuah fitur yaitu settingan untuk conversation tiap emailnya. Jadi di saat teman-teman menekan tombol view, lalu teman-teman mengaktifkan tombol show as conversation, maka semua loop email yang punya subjek yang sama itu akan terkumpulkan menjadi satu susunan. Contohnya seperti ini. Oke, di layar teman-teman mudah-mudahan muncul Outlook saya. Di saat saya menonaktifkan fitur show as conversation ini, maka email-email yang di inbox saya yang punya subjek yang sama itu terpecah. Akhirnya kita tidak bisa dengan mudah satu melakukan tracking, dua melakukan penimpaan. Di saat kita klik show as conversation, lalu kita pilih all mailbox, maka magic itu terjadi. Contohnya seperti ini. Di saat saya klik tanda segitiga biru di sebelah nama pengirim, seperti ini, semua subjek yang tentang ini tadi saya bikin sebelum meeting. Jadi saya bikin dengan subjek non-SC tutorial Outlook seperti ini. Maka di saat saya mengirimkan dengan waktu yang berbeda, baik hari ini mungkin, atau minggu depan, atau minggu 2 pekan lagi, selama saya bisa menjaga subjeknya itu tetap sama, maka akan tersusun rapi seperti ini. Akan bisa collapse ataupun hidden seperti ini. Bayangkan kalau ini kita pakai untuk mengumpulkan aktivitas anak-anak kita selama 1 tahun ke depan, maka ini akan sangat panjang dan akan sangat mudah saat kita men-tracking seperti itu. Dan fitur ini pun juga sangat bermanfaat saat teman-teman dari PBX ingin menilai aktivitas tertentu dengan subjek tertentu dari anak kita. Dengan sangat mudah, dia akan tracing seperti ini, tinggal naik, seperti itu. Dan bagaimana caranya setelah kita mengaktifkan tombol show as conversation ini, misalkan kita pertama kali bikin email seperti ini, lalu teman-teman ingin menuliskan lagi activity log di hari selanjutnya. Seperti yang pernah saya perlihatkan, tinggal tekan tombol reply all yang gambar panah kiri dengan double. Atau kalau misalkan kita lebarin, dia juga bisa muncul tulisannya reply all seperti itu. Di saat contohnya seperti ini,
saya bikin activity yang keempat ini, saya tekan reply all, maka dia akan tetap menjaga tujuan dari penerimanya, dia akan tetap menjaga subjek emailnya, dan history dari email-email sebelumnya akan tetap terjaga. Dan fitur ini memudahkan kita, nanti lampiran dari email sebelumnya ikut dong? Oh tidak, lampiran dari email sebelumnya tidak ikut untuk email tertentu. Jadi akan tetap terjaga di email-email tertentu saja. Oke, itu fungsi SOS Conversation yang menurut saya sederhana, tapi sangat penting dan sangat powerful untuk membantu kita dalam mempermudah penyusunan activity log-nya. Oke, nah ini hanya tambahan aja tadi. Jadi begitu misalkan teman-teman lupa nih, udah pernah bikin activity log sebelumnya, subjeknya apa, teman-teman mau nyari, teman-teman bisa memanfaatkan fitur search-nya dari Outlook itu sendiri. Jika teman-teman, mudah-mudahan yang tampil adalah Outlook saya, teman-teman bisa, teman-teman bisa lari ke atas, di tombol search ini, teman-teman klik. Begitu tombol search ini diklik, maka dia akan bertanya, kamu mau searching-nya, mau mencarinya based on apa, berdasarkan apa, pengirimnya kah atau subjeknya. Nah, saran saya kita pakai subjek. Lalu kita ketikkan judul subjek yang tadi kita sudah atur format bakunya. Contoh, Kids Club, kalau yang sudah pernah kami kumpulkan. Maka ini akan membantu kita mencari, menemukan emailnya, dan dengan mengaktifkan conversation tadi, semuanya tertata atau tertaut dengan berurutan. Seperti itu sih. Oke, rasa-rasanya itu aja sih trik sederhananya. Mungkin lebih ke sesi tanya jawab dulu ya sebelum masuk sesi bonus tipsnya ya. Oke, boleh. Oke, tadi jadi secara singkat tuh penting banget kita untuk bikin subjeknya tuh sama gitu ya, karena itu akan memudahkan ya. Jadi jangan sampai misalnya minggu ini ikutnya Teens Club, besok misalnya nulisnya apa, klub remaja, jadinya beda ya. Jadi kalau Teens Club, terus atau enggak tadi Kids Club, gitu ya. Yep. Jadi dan itu kemarin kalau saya sempat lihat saat pekan lalu Mas Hasan memperlihatkan isi dari inbox-nya aktivitas pengajar yang jadi alamat tujuan email kita, saya lihat rekan-rekan ada yang di subjeknya dikasih tanggal kapan activity log-nya itu dibuat. Nah, itu sah-sah aja, aman-aman aja. Cuman menurut saya sayang karena mengurangi fungsi si subjek yang lebih lebar. Di saat kita tidak mencantumkan tanggal kita bisa cantumin di body email, ataupun tanpa kita ngomongin tanggal, di saat kali kita send emailnya ada record kapan email itu dikirim. Kecuali bagi rekan-rekan yang memang tidak bisa rutin harian, yang dengan segala keadaannya hanya bisa seminggu sekali, sah-sah saja itu ditulis informasi ini activity log untuk tanggal berapa. Cuman kalau saya boleh menyarankan, hindari menyematkan tanggal pembuatan atau tanggal aktivitas itu di subjek. Itu sayang sih, soalnya nanti begitu fitur conversation itu diaktifin, Mbak Nurul, dia nggak akan bisa mencari subjek yang sama, karena kan tanggalnya kalau dikasih subjek yang berbeda-beda, ya pasti beda. Seperti itu sih. Oke. Ini dari tim Pihulang Beci, monggo siapa ya? Kak Hasan ya? Oke, nah ini saya Hasan. Saya sangat kagum sekali nih sama Kak Febri. Penjelasannya sangat keren sekali, membantu sekali untuk nanti ke depan di PBX. Jadi ikut dulu ini, sebenarnya saya ada acara kumpul RT. Saya dengerin wah sampai biarin telat, keren banget. Apa ya, dalam ilmu informatika atau dulu kelas computational thinking ada yang disebut pattern recognition. Nah, pattern recognition ini adalah suatu sifat yang mempunyai pola yang sama. Nah, seperti salah satunya activity log. Activity log ini mengirimkan aktivitasnya di Outlook. Nah, Mas Febri ini memberikan suatu penyelesaian dan sekaligus terobosan berikut juga ide ini. Jadi sangat kagum sekali. Ini sangat mempermudah sekali. Ya, teman-teman nanti ini bisa dicontoh apa ya?
kedepannya nanti akan lebih memudahkan ini untuk pendataan. Terima kasih banget ini Mas Febri. Terobosan banget ini, bukan receh ini loh Mas. Sama-sama Hasan, karena ini topiknya memang topik yang agak susah untuk dipakai ketawa-ketawa, jadi mungkin membosankan. Iya. Monggo ditanggapi yang lain, keren ini. Oke, Silakan. mungkin Mbak Nurul izin menanggapi Mas Hasan. Boleh, silakan. Oke, mungkin nanti Mas Hasan di semester depan atau di tahun depan ada baiknya dari teman-teman PBX memberikan arahan untuk sekedar penamaan subjek, sehingga satu, seragam semua, dua, nanti di saat Mas Hasan mengakses email aktivitas pengajar yang kemarin Mas Hasan perlihatkan yang ratusan emailnya, tenang, ratusan emailnya masih aman. Saya pribadi day to day 2000-an email. Jadi dengan email yang sebanyak itu, kalau kita punya format yang sama, jika teman-teman penilai dari PBX tidak sempat menilai dalam waktu sepekan atau 2 bulan atau 2 pekan atau bahkan sebulan, kapanpun penilaian dilakukan, jika kita punya format subjek yang sama untuk tiap anak, baik itu untuk aktivitas yang student club maupun yang non-student club, maka akan sangat mudah di saat teman-teman pengajar ingin mereview, seperti yang tadi saya bilang. Jadi mulai dari day 1 sampai day terakhir masa pengumpulan untuk rapor itu akan sangat mudah. Akan berbeda dengan keadaan yang kemarin Mas Hasan perlihatkan. Saya melihat yang seperti saya bilang ke Mbak Nurul, ada yang subjeknya tanggal beda-beda. Itu kan ya benar, memang Mas Hasan masih bisa search by siapa pengirimnya, namun ya ada effort lebih atau usaha lebih yang Mas Hasan harus lakukan. Seperti itu sih Mas Hasan. Oke, siap. Nanti saya rapatkan dengan tim juga. Ini masih kagum ini. Keren banget. Oke, mumpung masih ada Kak Hasan, belum rapat RT nih. Ini, jadi ada pertanyaan di chat, soalnya ini ada dari Mbak Desi Santoso. Jadi dia jadi anaknya homeschool berupa term CAWU, ada 3 CAWU dimulai September. Kalau di Indonesia mulainya September di bulan Juli. Secara teknik enaknya gimana ya biar nyambung laporannya ke PBX? Kalau Porto kan mudah disesuaikan, sementara kalau log activity kan sesuai dengan hari. Gimana? Mumpung masih ada Kak Hasan. Oh, ada Mbak Ani mau yang jawab. Aku bukan jawab, mau tanya. Kak Hasan dulu yang nanggepin. Aduh. Kak Hasan dari PBX ya, atau ada Bu Nani nih kayaknya nih. Monggo. Ada Kak Nani juga ini. Jadi untuk activity log ini memang nanti setiap akhir semester saya cek by short, atau nanti dengan tim bagaimana teknisnya nanti juga saya belum begitu tahu detailnya. Tapi yang jelas mau dibuat kapanpun waktunya, walaupun berbeda negara juga, nanti tetap akhir semester kita akan cek juga siapa yang sudah kirim, seperti itu. Jadi misalkan di luar negeri itu semesternya ini tuh baru semester tengah, tetap nanti saya masukkan di semesternya ikut di biulang becik gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak Desi ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih ya Kak Hasan. Kita ke yang raise hand berikutnya Mbak Ani dulu ya. Kayaknya aku tadi lihatnya Mbak Ani dulu soalnya. Mau nggak Mbak Ani? Ini sebenarnya agak OOT, Kak Febri. Kak Febri, ada solusi nggak kalau misalnya CC-nya itu kan kalau di pengajar, pendamping itu kan memang juga disuruh, dia diminta untuk bikin activity log pengajar. Nah, yang kemarin itu setiap pengajar itu membuat email aktivitas pengajar, kemudian CC-nya itu ke semua email anak-anak yang hadir pada saat itu. Jadi kalau ada 30 anak ya 30 kali CC 50, 50, 70, 70. Ada nggak kira-kira tipsnya biar pengajar bisa lebih mudah? Mungkin kalau nggak harus dijawab sekarang, tapi buat simpan ini dulu untuk jawab yang lainnya dulu deh, terserah. Oke, boleh langsung Mbak Nurul? Boleh dong, silakan. Oke. Mbak, itu jawabannya singkat dan sederhana. Itu ada di mana-mana. Ibaratnya kayak email group, Mbak. Jadi misalkan nanti setelah pekan kedua ataupun pekan ketiga, harusnya sih dari pekan kedua saat itu pekan ketiga itu masing-masing pengajar sudah bisa tahu siapa aja sih listnya anak-anak yang
terdaftar di student club tertentu itu. Dari situ tinggal pengajar bikin email group, misalkan SD-nya SD Kids Club, misalkan Kids Club piulang @piulang.c seperti itu. Si email group ini diatur di settingnya emailnya, resipiennya langsung orang banyak, anak-anak itu. Nanti kalau ada anak yang baru daftar gimana? Oh, gampang, tinggal nambahin alamat anak itu, email itu ke email group itu. Jadi kalau dilihat nanti pengirimnya siapa, to-nya itu mungkin ke grup email tadi. Misalkan nih ada sebuah email dari pengajar ingin mengirimkan summary activity log hari ini. Dia bikin email baru, dia bikin subjeknya, kalau bisa subjeknya juga sama terus. Lalu di pengirim to-nya nanti dia tinggal pilih email group yang berisikan seluruh anak-anak yang terdaftar di situ. Itu sangat menghemat waktu dan efisien, dan dilihat pun juga to-nya tuh siswa student club misalkan tertentu. Nah, gitu aja. Oh iya. Jadi kayak bikin grup ini ya. Satu ya. Boleh. Nanti saya japri buat ininya, buat teknis buat tutorialnya ya, Kak. Iya, karena di kantor, karena kami berurusan dengan orang banyak dari masing-masing departemen, ya capek juga kalau harus satu-satu dan kadang-kadang lupa orangnya siapa. Tinggal minta bagian IT kami untuk membuat email group untuk section tertentu. Saat kami ingin menghubungi ini, terserah siapapun yang sedang ada di kantor, semua kena. Seperti itu. Oke. Wah, saya terkesima sama seperti Kak Hasan juga nih. Alhamdulillah ini. Makasih banyak, Kak. Nanti saya japri lagi. Sama-sama. Ini bukan masalah lebih tahu atau enggak. Hanya siapa yang lebih dulu bermain dengan ini, itu aja permasalahannya. Iya, benar. Saya terkesima kalau Anda lebih dulu. Hebat, luar biasa. Makasih ya, Kak. Nanti saya japri. Sama-sama. Oke. Sip. Kita lanjut ke yang berikutnya ya, Kak Febri ya. Ada Kak Rani. Monggo, Kak Rani. Saya mau nanya, tadi kan waktu di awal sebelum sesi Kak Febri, kan Kak Nurul sempat ngomong ya, kalau activity log ini peralihan dari portofolio ke activity log. Jadi pertanyaan saya, apakah kita masih bisa pakai option portofolio? Itu pertama. Terus kedua, kalau pasti pakai option portofolio, kemarin saya sempat dengar kalau katanya mesti ada pengesahan atau gimana. Itu prosesnya seperti apa? Karena terus terang dari sesi keluarga kami itu kami lumayan nyaman ya dengan portofolio, karena dari Gentala kelas 2 SD awal ikut piulang becik sampai sekarang udah kelas 4, jadi udah 2 tahun ya udah pakai itu, jadi udah lumayan enak jalannya. Terus kan sekarang peralihan, apakah memang ini diganti ke activity log atau tetap bisa memilih? Terus terus saya juga mau nanya tentang tadi kan semua subjek apakah kita harus melaporkan tentang semua subjek hal yang dipelajari anak-anak kita di rumah? Karena terus terang dulu waktu kami bikin portofolio, kami lebih mengirimkan itu tentang portofolio project hasil karya anak-anak. Jadi misalnya kami kan belajarnya kalau yang materi kurnas itu kita mengerjakan setara Darling, kemudian belajar mandirinya lebih ke belajar per project. Apakah masih bisa seperti itu sesuai dengan project-project yang dikerjakan, atau semua hal yang dipelajari itu tetap harus dilaporkan sekarang gitu? Terima kasih. Misalnya pelajaran materi-materi kayak matematika gitu-gitu juga harus dilaporkan apa tidak gitu. Terima kasih. Masih ada Kak Hasan dan ada Kak Nani, mungkin bisa menanggapi. Monggo. Dari pertanyaan Kak Rani tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi
Activity log dianggap sebagai sebuah peralihan, apakah masih bisa tetap pakai portofolio atau memang harus perlahan-lahan beralih ke activity log. Pertanyaan yang kedua, kalau activity log atau apakah semua kegiatan mesti dilaporkan? Monggo, Kak Hasan atau Kak Nani untuk menanggapi. Sama tadi Pak Nurul, saya kan sempat dengar katanya kalau tetap pakai portofolio boleh, tetapi harus nanti minta pengesahan apa-apa, itu prosesnya seperti apa ya? Oke, sama ya, oke. Berarti itu ya, sama yang ketiga berarti bagaimana proses pengesahannya kayak gitu. Monggo Kak Hasan atau Kak Nani untuk menanggapi. Baik. Yang pertama tadi portofolio itu peralihan atau hanya pilihan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Aris kemarin bahwa portofolio itu hanya dan activity log itu hanya pilihan saja. Jadi boleh memilih portofolio atau boleh memilih activity log aja atau dua-duanya pun nggak masalah. Jadi boleh pilih salah satu di mana yang lebih memudahkan. Jadi banyak juga yang kesusahan untuk membuat portofolio, ternyata membuat activity log lebih mudah. Tapi banyak juga yang ternyata membuat portofolio lebih susah atau lebih mudah. Jadi itu hanya pilihan aja. Terus yang kedua tadi, apakah semua kegiatannya harus dilaporkan? Ya pilih aja seperti yang dijelaskan Pak Aris kemarin. Jadi dikurasi sendiri kegiatan-kegiatan apa yang mau dijadikan activity log. Nah, terus nyambung ke portofolio. Untuk portofolio memang tahun ini kita ada yang namanya pengesahan untuk portofolio. Jadi isinya ya tentang portofolio, terus kita kasih pengesahan dan tanda tangan dari Pak Aris. Jadi untuk portofolionya nanti tinggal dikirim aja seperti biasa, semisalkan butuh untuk pengesahannya. Walaupun nanti activity log ini sebenarnya kalau kita kita simpulkan atau kita rangkem itu sebenarnya sudah menjadi portofolio juga. Dari situ nanti kita bisa juga buatkan lembar pengesahan juga yang berbentuk lembar pengesahan portofolio. Jadi portofolio kan rangkuman belajar selama 1 semester. Nah, dari activity log nanti misalkan 1 semester kita bisa rangkum juga. Nanti kita buatkan portofolio pengesahannya. Gitu. Berarti kayak tinggal dikirim seperti biasa, terus tinggal info Mas Hasan gitu ya? Iya, dikirim di folder share. Iya. Kan biasanya juga gitu, tapi tetap info Mas Hasan sih biasanya tetap Telegram Mas udah kirim. Iya. Oh ya udah, Seperti makasih ya Mas Hasan. Sama-sama. Terima kasih sudah terjawab ya Kak Rani ya. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih banyak Mbak Nurul. Ya, sama-sama. Oke, bagaimana dengan di chat? Ada yang belum terjawab? Bentar. Kalau, oh ya, Kak mau tanya untuk non-student club, CC-nya apakah harus email atau nama saja Kak? Seperti yang diinfokan sebelumnya, kalau untuk kegiatan yang di luar PBX, nggak pakai CC ya? Kak Hasan karena ada isu peretasan itu ya? Iya, dikosongin dulu. Dikosongin dulu untuk sementara. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di luar PBX tidak perlu di CC. Ada lagi? Kak Hasan Ya, mau tanya. sebenarnya sih lebih ke email di luar PBX yang jadi masalah itu. Oke. Berarti kalau misalnya portofolio berarti tetap dikirimnya per semester ya Kak Hasan ya? Iya, betul. Betul. Itu ya tadi udah terjawab. Oke. Mau tanya, oh ya udah. Ada lagi teman-teman yang masih kebingungan? Kak Hasan ada yang nanya lagi nih, kalau kontrak belajar itu kapan dapatnya ya Kak? Iya, harusnya kemarin pas awal tahun ajaran baru. Cuma karena waktu update-nya kita juga nunggu dari data Dapodik juga, agak molor. Sebenarnya sama secara daring juga. Secara daring juga kemungkinan nanti bulan depan, awal Agustus akan saya
kejar terus nanti saya umumkan jika sudah dibagikan dan diupdate. Kak Nurul, pertanyaanku belum dijawab di atas. Aduh, mana ya Kak Reni? Bentar, aku manjat dulu ke atas. Mana ya? Reni. Atau Kak Reni boleh. Oh, ini. Oh Kak ya, Revi. aku baca. Ya, udah. Kak Revi kok Reni, maaf. Jadi kalau misalnya tadi kan Kak Febri jelasin tuh bagaimana kalau subjeknya itu lebih baik nggak ditanggalin supaya lebih mempermudah gitu ya untuk pengecekan. Nah kalau udah terlanjur bikin subjek ditanggalin, itu gimana? Kedepannya enaknya gimana ya Kak Hasan atau Kak Febri? Oke, boleh menjawab Mbak Nurul? Silakan Kak Febri. Oke, untuk sesi pengakuan dosa nih ceritanya. Saya mau share ini aja. Sebenarnya ini masuk ke dalam bonus ya, bonus tips. Saya mau izin share. Oke, baik. Mudah-mudahan terlihat look saya. Ya, terlihat. Oke, sebentar. Nah, bagaimana kalau kita ingin memperbaharui alur supaya subjek kita tertata, tapi kita punya masa lalu dengan subjek yang berbeda. Nah, ada beberapa opsi, Mbak Revi. Misalkan nih, saya mau bikin ulang subjek tentang tutorial 1. Tutorial ini anggap kita baru ya, kita baru. Oke. Lalu saya kirim ke email saya. Lalu saya Mas Febri. Ya, sebentar. Tadi ini kelemahannya okay. Zoom nggak bisa menampilkan yang terlihat di layar yang sama. Sebentar. Apakah email saya kelihatan? Sudah terlihat. Oke, sebentar. Saya masih menunggu email tadi itu terkirim. Kemana kamu? Oke, baik. Misalkan kita mau berdamai nih Mbak Revi dengan subjek formatnya. Oke, di saat saya sudah bikin email yang baru atau di saat awal tadi pun nggak masalah. Saran saya, Mbak bisa tetap klik reply all di email yang baru kita bikinin subjek yang benar formatnya, atau ya cukup sini aja deh. Jadi saat terkirim dulu satu format email yang baru subjeknya, lalu kita klik reply all. Nah, maka email-email yang tadi dengan subjek yang dengan topik student book yang sama tapi ada tanggalnya, itu bisa ditulis misalkan terlampir ini adalah terlampir email kegiatan yang lama namun dengan subjek yang sedikit berbeda. Oke. Nah, saat kita sudah misalkan ngasih salam, nah Mbak Revi tinggal lampirin email yang dimaksud. Ini adalah fitur unggulan yang hanya Outlook yang bisa, Gmail nggak bisa. Gmail itu hanya bisa melampirkan file apapun selain sebuah email. Namun Outlook, dia kerennya, dia bisa melampirkan sebuah email menjadi sebuah lampiran. Gimana sih kok ribet? Gini, asumsikan si email yang ini adalah email awal dengan topik kegiatan aktivitas yang sama, tapi subjeknya tadi ditulis dengan format yang sedikit berbeda. Saya mau melampirkan ini ke dalam subjek yang sudah benar. Saya tinggal bawa mouse saya ke atas email tersebut, lalu saya klik kiri, tahan, lalu di-drag atau diseret ke email tersebut, seperti ini. Lalu setelah mouse kita masuk ke dalam body email yang tadi, akan muncul tanda seperti itu, lalu kita lepaskan di tengah-tengah. Loh, sebentar. Ini ada error nih. Nah, oke. Nah, ini. Jadi, ini tadi adalah body email yang saya bilang. Subjeknya adalah seperti ini. Maka, email lain, apapun email, yang ingin kita lampirkan sebagai lampiran, itu akan muncul di sini. Saat kita klik seperti ini, sebentar, saya gedein aja, biar teman-teman saya pilih pop-up. Saya akan pindah screen saya sebentar.
Oke, apakah muncul? Ya, udah muncul. Oke. Nah, Mbak Revi dan Mamas yang lain bisa lihat ada email yang kita jadikan lampiran. Kalau kita klik email ini, harusnya nanti dia muncul. Kenapa muncul gitu? Normalnya email lain yang kita klik ini nanti dia akan muncul di sini sebagai lampiran. Artinya apa? Mbak Revi bisa menyeret email yang lama tadi sebagai ke dalam pusaran subjek yang baru. Seperti ini, saya klik, saya send, lalu saya coba buka lagi. Oke, masih dalam proses pengiriman, mohon ditunggu. Oke, ini dia, Mbak Revi dan Mbak Nurul yang tadi. Di topik SC tutorial 1 tadi, ini email awal tadi, dan ini adalah email untuk memberikan penjelasan bahwa ada loh email yang lama subjeknya tapi berbeda. Kalau saya klik seperti ini, nah maka muncul nih. Oke, saya bawa ke yang lebih besar layarnya biar ini paham. Mohon maaf, bolak-balik ganti. Oke. Ini mudah-mudahan muncul. Kalau email yang saya kirim tadi, kalau saya klik lampirannya, nah, maka email yang lama dengan subjek yang berbeda, Mbak Revi, Mbak Nurul, ini subjeknya, akan ada dalam pusaran si subjek yang baru. Jadi saat kita nanti menulis lagi activity log, kemudian untuk hari yang berbeda, maka email yang subjeknya berbeda ini ada di pusaran itu. Jadi udah aman. Harusnya teman-teman dari PBX saat nanti mereview atau menilai aktivitas di hari itu, dia bisa lihat, oh ini buktinya, nggak tercecer. Udah gitu aja sih Mbak. Gitu ya, jadi ya Mbak Revi semoga menjawab ya. Gampang ya sebenarnya ya. Kayaknya ternyata ini mudah ya, maksudnya penggunaannya ya Mas Febri ya. Iya Mbak, kalau udah terbiasa tahu, itu benar-benar kenapa dia dicintai dimanapun dia, di luar negeri, di Indonesia, di dunia pendidikan, riset maupun di industri, karena memang powerful dia. Iya, lebih mudah. Oke, kita ke penanya berikutnya. Tadi aku lihat udah ada Kak Ando yang angkat tangan. Silakan Kak Ando. Halo, selamat malam. Terima kasih. Sebenarnya mau membantu Kak Febri. Ini itu kalau mau masukkan bisa juga Ctrl C, Ctrl V itu sama. Terus by the way, Kak Febri kayaknya masih banyak yang bingung. Itu sebenarnya kan yang dilakukan adalah membuka account Piwulang Becik anak-anak di aplikasi Outlook. Takutnya masih ada yang bingung untuk meng-add account di Outlook apps-nya atau bisa buka juga di browser. Karena itu akan berbeda aplikasinya ya kalau kita buka di browser Office dengan di aplikasi Outlook langsung yang bawaannya Windows ataupun MacBook, apapun laptopnya. Nah, itu mungkin kadang-kadang shortcut-nya atau cara copy paste-nya berbeda. Jadi mungkin kalau yang KPB lakukan itu melalui aplikasi Outlook di Windows ataupun inilah. Pokoknya jadi mungkin harus kasih tahu ini di add account dulu sebenarnya supaya mungkin teman-teman mungkin yang terbiasa Gmail bisa tahu juga bahwa ini bisa langsung add di account Piwulang Becik itu bisa langsung di add di Outlook ataupun di add account-nya Microsoft langsung. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mas Ando. Ya, topik malam hari ini memang dengan asumsi basicnya teman-teman sudah bisa mengakses Outlook-nya di komputernya masing-masing Mas Ando. Jadi saya bahkan tidak terpikirkan untuk ngomongin itu karena kalau memang kita latar belakangnya berbeda-beda, sebenarnya yang pertama mungkin bisa tonton di YouTube bagaimana caranya mendapatkan Outlook ini. Dengan akun anak kita PBX itu harusnya kita bisa dapat versi education-nya. Jadi kita bisa menginstal free di laptop atau komputer kita. Namun kalau sebelumnya teman-teman sudah punya Outlook dengan akun yang berbeda, teman-teman tetap dengan mudah bisa menjalankan Outlook ini dengan lebih dari satu akun. Atau misalkan anaknya yang didaftarin di PBX itu lebih dari
satu orang, maka akunnya bisa langsung ditampilin di add di Outlook ini untuk lebih dari satu orang, dan saat bikin activity log itu bisa lebih mudah. Dan memang benar seperti yang Mas Ando tadi bilang, versi browsernya maupun versi aplikasi yang terpisah itu terkadang shortcut-nya berbeda. Terima kasih sudah diingatkan. Mungkin kalau saya boleh berbagi sedikit, Mas Ando nanti mungkin juga bisa menambahkan kalau ada yang terlewat dari saya. Sebentar, saya cari tombol share screen, saya hilang tiba-tiba. Nah, gimana kamu share screen-nya? Oke. Yang belum terlihat apa-apa ya Mbak ya di layar ya? Belum ada. Oh, sebentar. Baik, kalau saya ke Outlook lagi, mudah-mudahan udah muncul Outlook saya. Ya, udah. Saya menggunakan Outlook versi aplikasi, bukan yang dari browser. Kalau dilihat di sini, ini ada 2 akun yang saya pakai di Outlook ini. Kalau ingin menambahkan Outlook lagi pun juga akunnya lagi, misalkan anak kedua saya masukin ke Piwulang Becek, saya tetap bisa dengan mudah. Saya pergi ke file, lalu di bagian add account ini diklik, lalu nanti prosesnya akan berlanjut dengan email apa yang dipakai dan seterusnya. Saya nggak akan langsung sana. Intinya dengan tahapan itu teman-teman bisa menambahkan akun Piwulang Becik anak-anak yang lebih dari satu di satu Outlook ataupun apapun itu. Dan kenapa saya tadi bilang itu akan mempermudah juga di saat membuat activity log, karena contohnya seperti ini. Saat saya tekan new email, saya akan share screen ke new email tadi. Oke. Dari saat saya share, kelihatan ya Mbak Nurul? Kelihatan. Oke, di kolom from ini dia ada opsi tanda petik ke bawah yang dia ngasih tahu kamu mau ngirimnya dari siapa nih, atas nama Fadlan kah atau akun lain. Misalkan asumsikan lebih dari 2 akun di sini atau 3 akun, atau anaknya 3-tiganya di PBX. Jadi di saat kita membuka satu Outlook, kita sangat mudah. Misalkan ngirim yang pertama ini untuk anak saya yang misalkan anak 1. Nanti dikirimnya pakai akun Fadlan. Anak kedua, nanti saya tinggal pilih yang satunya lagi. Seperti itu. Itu bisa. Oke? Tapi itu kalau yang ini kan ini tadi akunnya berbeda muncul di situ. Oke? Jadi seperti itu sih Mbak Nurul. Tambahan sharingnya kalau untuk akun. Ya, jadi kalau anaknya ada yang didaftarin lebih dari 1, sebenarnya mudah banget ya pakai Outlook ini ya. Dia mudah banget. Atau saya boleh langsung ke bagian bonus nggak? Boleh langsung deh. Okay. Oh sebentar. Ini Kevi mau tanya lagi karena raise hand. Monggo, ada yang masih bingung tadi yang ngedrag tadi mungkin? Iya, aku nggak mau ini aja sih mengulang gitu ya, sepemahamanku begini bukan. Jadi kita bikin satu email yang baru lagi gitu ya untuk subjek yang itu yang nggak ditanggalin gitu ya. Yep. Lalu si history email yang lamanya itu di-insert ke si attachment. Iya, si email yang baru itu ya. Oh, pilihnya apa tadi Mas Febri? Lampiran attach gitu. Di attach aja, nggak usah di drag aja. Saya lagi ya. Iya, langsung di drag aja gitu ya, nggak pilih menu apapun ya? Nggak perlu menu apapun. Oke, jadi nanti tinggal cari emailnya yang lama, tinggal dicari, diklik kiri, jangan ditahan, lalu bawa seret ke halaman email yang baru. Ya, itu harus lewat PC ya. Kalau lewat handphone itu nggak bisa ya? Lewat handphone agak ribet dikit sih. Saya belum pernah terus terang. Saya nggak kebayang aja. Iya udah berarti memang. Saya besok praktekin. Nanti saya ke PC aja berarti. Ya sudah, udah jelas sih, begitu aja. Terima kasih ya Mas Febri. Sami-sami Mbak. Iya. Sudah tidak ada yang raise hand, berarti bisa langsung ke bonus nih, Mas Febri nih. Bonusnya ini terlepas anak kita 1 atau 2 atau lebih dari itu yang ada di Piwulang Becek dan kita ingin membuat activity log. Saya izin share screen lagi. Oke. Dalam sebuah email yang formal di dunia industri ataupun pendidikan,
yang perguruan tinggi ke atas, setahu saya email itu memang harus ada judul, subjek, dan siapa penerimanya, lalu badan emailnya, dan di paling bawah itu format yang apa ya, warisan dari lama hingga sekarang masih bertahan itu adalah signature, atau kadang-kadang yang kita salam siapa anaknya Fadlan gitu. Oke, ini namanya signature. Nah, bagaimana bisa nggak ya kita, masa tiap kali bikin activity log kita harus ngetik lagi salam Fadlan, atau kalau anak kami lebih dari satu kami harus bikin lagi. Nah, disitulah fungsi signature yang ada di Gmail juga, tapi tidak semudah yang di Outlook ini bisa kita pakai. Contohnya seperti ini. Di case saya, kalau saya klik signature ini, maka dia akan muncul beberapa opsi. Bedanya gini, kalau saya klik yang panjang, maka akan muncul terima kasih, salam Fadlan, nomor ID anak saya. Kalau saya nggak mau nunjukin nomor ID anak saya tinggal salam Fadlan. Bayangkan kalau saya punya anak 3 atau 4, saya tinggal kasih shortcut untuk anak-anak tersebut. Jadi setiap kali saya bikin body email label tertentu seperti ini, saya tinggal milih pengirimnya dari anak saya yang mana, lalu saya tinggal pilih signature-nya yang mana. Maka dia akan dengan mudah muncul tanpa kita harus manual ngetik salam. Itu simple sih, tapi kalau diakumulasikan dalam setahun, waktu yang lumayan sia-sia juga harus nulis seperti itu. Oke, jadi bonus tipsnya adalah bagaimana kita men-setup signature di Outlook. Pertama, kita harus buka email baru hingga muncul email seperti ini. Saya anggap ini kosong. Oke. Lalu kita arahkan mouse kita ke arah signature, kita klik. Oke, untuk signature yang formatnya sudah ada, itu akan muncul. Kalau yang belum ada, di saat kita ingin bikin yang baru, kita tinggal klik signature. Maka tabel untuk pengaturan itu akan muncul. Di samping kiri ini adalah settingan signature yang sudah ada. Kita bisa menghapusnya atau menambah baru atau mengganti namanya. Di sini saya ingin praktek baru. Saya klik new. Saya kasih nama apa? Misalkan coba-coba. Saya klik OK. Maka di saat highlight warna biru itu muncul di coba-coba, kolom isi ini akan kosong. Mas, Mbak bisa nulis apa yang mau ditulis sana. Misalkan salam, terima kasih, nama anak. Oke, apapun itu. Lalu jangan lupa dipilih signature ini akan selalu terhubung atau tertaut ke akun yang mana. Oke, saya mau yang bimbel becek yang anak saya, yang ini. Kalau anak yang berbeda, saya tinggal tambahin lagi. Oke, seperti itu. Dan saya tinggal klik oke, sesingkat itu. Maka di saat saya sudah bikin kayak gini, saya daripada ngetik-ngetik lama lagi, saya tinggal cari signature, saya klik coba-coba, maka akan muncul nama anaknya. Ini ya receh sih maksudnya ini, tapi ini insya Allah membantu kita menghindari sekian detik dalam hidup kita dalam sehari sia-sia harus nulis salam dan kawan-kawan. Dan kita akan mempermudah kita jika anak kita lebih dari satu yang ada di PBX. Itu bonus yang pertama, Mbak Nurul. Terus bonus yang kedua, karena udah 1 jam ya. Oke, terkadang Mas Mbak saat menemani Ananda ngikutin suatu SC, saya ngomongin SC nih, ngikutin sebuah SC yang kita tahu namanya gurunya kan kadang-kadang hanya Kak Hasan, yang lain kita agak lupa. Nah, fitur yang asik yang ada di Outlook itu ada namanya cek nama. Cek nama itu di saat kita nggak tahu alamat emailnya, tapi kita ingin mengirim ke orang itu, kita tinggal tulis namanya. Mungkin bisa disebutkan salah satu guru yang ada di PBX, Mbak Nurul, mungkin siapa tahu Mbak Nurul? Saya yang pernah mega. Siapa? Bu Moy yang di Bicycle in English. Namanya apa? Moy Kus. MOI. MOI ya? Oke, MOI. Nah, di saat kita seperti ini, maka akan muncul hanya yang pernah kita kirim. Sedangkan Bu Moy saya nggak pernah ngirim. Jadi gimana? Saya harus ngecek di Telegram. Kelamaan. Harusnya saat kita klik cek nama ini, sebentar. Munculnya di mana? Kok dia nggak muncul di sini?
Wimurti. Siapa Wimurti? Bener. Bukan ya? Ini. Iya bener ini. Bener ya? Nama panggilnya Bu Moy. Oke. Moy. Ya. Jadi ternyata langsung harusnya biasanya kalau ada namanya yang mirip dia akan muncul nih. Moy ini Moy siapa gitu. Kok malah Sakti ya? Padahal dia di situnya nggak ada Moy-nya loh. Iya, karena kan mungkin saya nggak ngerti bagaimana pattern. Yang jelas ada formular rekognisi yang ada di Outlook yang dia bisa dipakai. Jadi cek name aja. Atau mungkin siapa lagi ya? Yang kalau Mega itu mungkin ada nama lain ya, Mega. Nah, ini contoh. Namaku. Sebentar. Oh iya, kan bisa. Sebentar. Oke, begitu saya misalkan Mega yang kemarin sempat dampingin anak saya di Club. Begitu saya klik Mega, lalu cek name, lalu muncul. Ini muncul nggak sih tampilan cek name ini? Muncul. Oke, seperti itu. Jadi ini tips tambahan aja untuk mempermudah kita, menyingkat waktu kita dari kita harus ngecek. Nah, yang ke grup siapa sih nih alamat emailnya? Kayak gitu. Ya. Iya. Oke. Ya, karena itu ada beberapa kali di grup kan nanya ya, ini nama gurunya siapa ya yang ya seperti gitu. itu. Tadi siapa? Mbak Ani ya? Mbak Ani? Coba Milu Astriani. Ani. Kalau Ani nggak ya? Kalau Ani coba cek. Nggak ada. No suggestion. Pusing. Kalau Nilu di handphone juga bisa itu untuk search. Bisa tuh. Tuh ada. Oh iya yang bawah. Jadi sebenarnya Outlook itu akan menyimpan penerima email yang pernah kita kirimin atau dia pernah email ke kita. Nah, tapi tidak semua kan kita pernah berinteraksi. Akhirnya kita bisa memanfaatkan itu check name itu. Ya. Oke. Saya rasa keren. Sebentar Kak Febri tanya di chat kalau misalnya ini emailnya bisa diedit nggak sih? Ini di chat ada yang nanya. Gimana? Udah terkirim bisa edit. Jadi misalnya udah kekirim nih, tapi kesalahan misalnya bisa nggak diedit gitu? Kalau saya melihatnya kalau di Outlook dalam aplikasi bisnis kita nggak perlu ngedit. Kita tinggal timpa email yang sama, lalu kita balas maaf, abaikan email yang di bawah. Jadi kalau untuk ngedit nggak bisa, setahu saya yang bisa itu adalah menarik email yang pernah dikirim. Jadi kayak yang tadi yang diajarin Febri buat Mbak Revi tadi itu ya? Ya, mirip kayak gitu. Jadi email yang misalkan kalau siapa nih tadi, Mbak Nin, siapa yang namanya? Mbak Sohibah. Nah, ini yang tadi ya keburu dikirim, misalkan student club tertentu keburu dikirim dan salah, tinggal di reply all di email yang tadi, lalu bilang Kak Hasan, tolong abaikan email di bawah ini ada kekeliruan, pakai yang ini aja gitu, ketik gitu aja. Oke, sip. Oh ya ini Mbak Fitri, CC-nya, oh siapa yang nanya ya? Oh Mbak Zoibah ya? Kayak tadi ada yang nanya ya? Halo? Kak Nurul. Nambahi Kak. Kan saya ngirimnya langsung ke aktivitas siapa piupang becik. Sementara gurunya belum kita kasih nama ke CC gurunya gitu. Itu apa bisa, Pak Febri? Bisa banget, Mbak. Saya praktekin ya. Saya praktekin dulu. Okay, saya praktekin. Aduh. Apakah Outlook saya terlihat? Kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Mbak Sohibah, asumsikan semisal ini adalah email yang Mbak Sohibah kirim ke aktivitas pengajar, tapi kan masuk itu doang nih, belum ada CC-nya kan? Iya. Halo? Oke. Suara saya terdengar? Iya, kedengeran. Oke. Oke. Jadi misalkan Mbak Sohibah ingin merevisi email ini, ingin mencantumkan CC si pengajarnya. Ya sudah, Mbak Sohibah bisa langsung cari email yang tadi yang salah. Oke, bisa nyarinya lewat send item bisa, atau bisa di inbox pakai search-nya dulu, lalu pilih subjeknya, misalkan apa tadi ya, tutorial. Oke. Nah, misalkan email yang ini, aduh lupa nih, Kak Hasan belum di CC. Langsung aja
diklik reply all seperti ini, lalu bisa menghilangkan dulu si aktivitas pengajarnya, nggak apa-apa, dihilangin atau dibiarin tetap ada juga nggak apa-apa, ditaruh di bagian CC. Saya asumsikan ini aktivitas pengajar kayak gini. Nah, lalu di bagian ininya kita kasih namanya si Kak Hasan. Nah, Mbak Sohibah tinggal bilang, Kak Hasan, maaf kelewat, belum ter-CC. Oke, belum ter-CC. Padahal kan tadi history yang Mbak Sohibah ketik di sini tentang activity log kan sudah ada di sini nih. Ya. Jadi Mbak Sohibah nggak perlu ngetik ulang dan nggak perlu ngapa-ngapain, kecuali kalau ada lampiran berupa foto yang awalnya ada di email yang ini, Mbak Sohibah tinggal nambahin attachment fotonya aja di email ini. Gitu. Jadi history deskripsinya nggak perlu diketik ulang, cuman tinggal bilang ke Hasan, maaf kelewat tadi belum ter-CC seperti ini, kirimin, nanti yang akan terbaca di akunnya si pengajar ya informasi ini dan keterangan di bawahnya. Bukti kalau tanggal sekian Mbak Sohibah itu udah ngirim, cuman kelewat belum nge-CC si pengajarnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, siap. Makasih Kak Fadlan. Sama-sama. Ini untuk Kak Fitri nanti kita sampaikan ke pihak PBX ya. Ada Kak Nani juga nih. Kan boleh nggak biar mudah minta tolong email pengajarnya di-list aja di daftar jadwal kelas. Jadi kita juga nggak bingung nyari satu-satu. Tapi sebenarnya kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Kak Febri, sebenarnya nggak usah ditulisin daftar satu-satu juga mudah ya, karena kita bisa langsung di Outlook, kemudian tadi cek name gitu, itu langsung otomatis keluar gitu. Jadi Outlook ini canggih banget lah gitu ya. Jadi pengajar juga nggak perlu ribet-ribet untuk nulis ya, sebenarnya tinggal kita cek name aja udah gampang di situ ya. Yep. Oke. Ini apa nih? Jadi untuk setiap activity log harus dikirim semua ke email pengajar. Mana sih? Kamu pengajar ya? Oh iya betul, harus di-CC semua ke email pengajarnya. Tambahan khusus SC Kak Nurul. Kalau yang email pengajar itu. Jadi itu untuk kegiatan-kegiatan yang khusus yang student club-nya di PBX gitu. Jadi itu di-CC ke pengajarnya gitu. Baik, teman-teman, adakah lagi yang ingin ditanyakan yang belum jelas? Mbak Nurul, boleh izin tambah satu bonus? Boleh. Oke, mudah-mudahan bisa nggak ya kelihatan? Oke. Apakah tampak di layar teman-teman separuh Outlook saya, separuh Microsoft Explorer saya? Oke ya. Ini Explorer, ini Outlook-nya. Nah, si Outlook ini, misalkan nih Mbak-Mbak mau attach lampiran foto dan fotonya lebih dari satu. Kan kalau harus ngeklik, misalkan saya mau meneruskan activity log saya, lalu saya mau ngelampirin foto. Dari ketimbang saya harus klik satu-satu di sini, attach file dan kawan-kawan, Mbak-Mbak, Mas-Mas bisa dengan mudah, misalkan ada 4 foto di samping kanan yang ingin saya kopikan ke sana. Saya pergi ke bagian kanan, saya klik foto salah satunya, lalu saya pilih semuanya dengan menekan Shift dan klik, misalkan semua 5 ini. Kalau saya ingin melampirkan ini ke Outlook, bisa sebenarnya klik kanan dengan subjek baru. Tapi kalau dengan subjek yang lama, setelah file yang ini yang mau kita lampirin ini kita pilih, kita tinggal klik kiri, tahan, gerak, lalu bawa ke samping sini, otomatis dia akan jadi lampiran. Dan itu akan mempermudah waktu Mbak-Mbak semuanya. Mas-mas lebih gampang ya, nggak usah satu-satu gitu. Ini langsung kita betul. aja. Betul. Jadi emang lebih enak banget dibanding Gmail gitu ya, Kak Febri ya? Jauh, Mbak. Bahkan ada anekdot kalau di dunia industri, kalau ada orang yang kerjanya ngirim email pakai Gmail, berarti dia masih belum kenal Outlook dan terkesan cupu sih. Jadi seperti itu. Karena Outlook memberikan pilihan. Ya, memudahkan sekali ya. Oke. Sebentar sebelum kita mau ini ada dulu. Oh ya, maaf saya terlambat join kalau tidak ikut kegiatan PBX. Apakah masih harus mengisi activity log ini? Oh iya. Nanti bisa alamatnya ke aktivitas pembelajar mandiri gitu ya. Jadi meskipun bukan SC itu bisa dilaporkan di activity log. Atau Mbak Ani mau menambahkan? Dengan catatan Kak Lili tadi milihnya activity log dibanding portofolio.
Bener ya? Kalau enggak milihnya sih, ini ada portofolio, enggak iya, mau activity log juga nggak apa-apa. boleh. Oke. Masih ada yang masih penasaran gitu? Semoga sudah tercerahkan ya teman-teman semuanya ya. Karena ternyata kalau kita dengar penjelasan dari Mas Febri tadi, activity menggunakan Outlook tuh ternyata menyenangkan gitu, mudah sekali kayak gitu ya. Oke, sebelum kita closing statement dari Mas Febri, ada beberapa hal yang saya catat tadi. Jadi mau activity log atau portofolio itu adalah pilihan bagi para orang tua. Yang nyamannya yang mana silahkan dipilih gitu. Yang kira-kira cocok sama keluarganya itu yang mana gitu, silahkan dipilih gitu. Kemudian aktivitas yang mau kita laporkan di activity log itu juga kita kurasi saja gitu, seperti yang pernah disampaikan Pak Aris gitu ya. Kita kurasi kira-kira mana yang bisa kita laporkan semacam itu. Kemudian nanti akan ada di akhir semester akan ada pengesahan baik itu yang activity log ataupun dari portofolio. Kalau yang kayak semester sebelumnya nanti akan ada form yang dikirimkan oleh Kak Hasan kayak gitu. Nah, baik Kak Febri, sebelum kita menutup belajar bersama kita pada malam hari ini, monggo Kak Febri mau nyampein apa dulu nih buat teman-teman semua pembelajar semua yang malam ini hadir? Oke, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang keren-keren, mudah-mudahan sharing receh yang tadi itu bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaiannya garing dan kesan monoton. Saya mencoba yang terbaik, tapi ya mungkin suasana malam kali ya. Mudah-mudahan itu bisa tersampaikan. Jika ada kebingungan yang tersisa, silakan japri. Ataupun jika ada mudah, fitur-fitur atau trik-trik ini ada di YouTube, sangat banyak. Apa yang saya berikan ini bukan sesuatu yang baru, bukan hanya summary aja atau peringkasan dari yang ada. Dan terlepas madhab mana yang dipilih, apakah madhab portofolio ataupun activity log, saya pribadi sebenarnya masih agak meraba portofolionya seperti apa yang dahulu berjalan. Padahal dalam definisi saya kalau namanya aktivitas anak yang bisa didokumentasikan baik foto ataupun video ataupun apapun, itu benar-benar sangat mudah kita kumpulkan lewat Outlook. Ketimbang lewat Google Drive, lewat Google Form, Outlook adalah salah satu bukti eviden yang formal, bukti formal yang diterima universal, baik di dunia pendidikan maupun dunia bisnis ataupun industri. Jadi, ini momen yang pas buat kita bersama dengan anak-anak kita untuk berkenalan dan menggunakan, lalu membiasakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah hidup kita dalam mendampingi Ananda, sehingga histori kebersamaan kita tetap bisa kita kumpulkan, arsipkan dengan baik, dengan mudah, dan di saat yang dibutuhkan itu bisa bermanfaat. Seperti misalkan rekan-rekan ingin mencoba magang atau bahkan ke luar negeri dengan adanya bukti Outlook ini. By the way, Outlook ini nanti bisa kita simpan pakai PDF, kita bisa archive-kan, arsipkan, dan kita bisa buka dimanapun Outlook yang ada di dunia ini. Jadi, insya Allah apa yang kita mulai di semester ini ada kebaikan menunggu di belakang. Udah, cukup itu aja Mbak Nurul dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, banyak tantangannya. Terima kasih buat Mbak Nurul, Mbak Ani, dan semua rekan-rekan PBX. Insya Allah kita ketemu lagi dalam seri-seri yang lain. Amin. Terima kasih banyak untuk Mas Febri yang sudah meluangkan waktunya dengan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, bermanfaat banget gitu. Kita jadi tahu ternyata Outlook itu nggak semata cuma activity log, ternyata keren banget di dalamnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk belajar bersama di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita ketemu lagi di acara Parents World lainnya. Terima kasih, selamat malam, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri, Mbak Nurul, Mas Hasan. Sama-sama Mbak. Terima kasih Kak Febri. Kak Febri, jangan live dulu ya. Aku mau nanya ini nih yang tadi. Gue izin live dulu ya. Dadah semuanya. Ya, makasih ya Mbak Nurul. Ya, sama-sama Mbak Ani. Kak Feb, ya, Kak Febri, bisa ituin nggak tadi yang aku pengajar itu
bisa tutorialin enggak? Ini di stop dulu kali ya recordnya. Silakan.